Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bab ke-6 dari kitab Tanqihul Qaulil Hadis di Syarhi Lubabil Hadis karya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani Al-Makki. Al-Babus Sadisu, bab ke-6 fi fadilatil wudu'i, menjelaskan keutamaan wudu. Ruwiya, diriwayatkan anid Dhahhaki, dari Dhahhak, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwa Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang laki-laki, wala imra'atin, dan seorang perempuan, tawaddu'a yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya. Maksudnya ya diusap 3 kali, sunnah-sunnahnya disempurnakan. Tsumma qara'a, kemudian membaca ba'dahu, setelah wudu, inna anzalnahu fi lailatul qadri, surat inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhirnya, sampai akhir. Jadi setelah wudunya disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, lalu setelah wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tapi bacanya jangan dijeding, keluar jeding terus baca. Illa a'tahullahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya, bikulli harfin, dengan setiap huruf, minha, dari surat inna anzalnahu fi lailatul qadri tadi, mi'ata darajatin, 100 derajat. Jadi satu huruf itu 100 derajat. Nah sekarang dari inna anzalnahu fi lailatul qadri itu, al-qadr itu ada berapa huruf di situ, kali 100 berarti. Wa khalaqallahu ta'ala, dan Allah menciptakan min kulli qatratin, dari setiap tetes kotorat yang jatuh, min wudu'ihi, dari wudunya, malakan, malaikat. Setiap tetes itu akan diciptakan menjadi malaikat, yastaghfiru lahu, yang memintakan ampunan untuk orang yang berwudu tadi, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Kadza fi riyadhis shalihin, demikian dijelaskan dalam Riyadhus Shalihin. Cuma memang kesalahan saya adalah belum mengecek di kitab Riyadhus Shalihin apa memang ada redaksi seperti ini atau persis seperti ini, atau ini hanya ringkasan dari penjelasan yang amat panjang di dalam Riyadhus Shalihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawadda'a, barang siapa berwudu, lissolati, untuk melaksanakan sholat, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, bi anro'a, dengan cara menjaga syurutohu, syarat-syaratnya, wa furudohu, dan fardu-fardunya, rukun-rukunnya, wa adabahu, dan tata keramanya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Tsumma qama, kemudian dia berdiri, ila sholati, untuk melakukan salat, fa innahu, sesungguhnya, yakhruju, keluar orang itu, min khati'atihi, dari kesalahannya, kayauma waladathu ummuhu, seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, dia tidak punya dosa sama sekali. Ai fa innahu, maksudnya bahwa orang tersebut, lam yabqa, tidak tersisa, minhu, darinya, syai'un, satu pun, min dunubihi, dari dosa-dosanya, as-saghirati, yang kecil-kecil. Nah, yang begini ini mesti dosa yang kecil dan tidak terkait dengan hak adami, dengan urusan orang lain, dengan hak orang lain. Kalau urusan hak orang lain tidak bisa dihapus dengan wudu, dengan haji, bahkan dengan haji, dengan umroh tidak bisa, harus meminta maaf atau menyelesaikan dengan orang yang terkait. Dan juga tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Dengan wudu ini tidak bisa. Karena seolah-olah orang tersebut fi yaumi khurujihi,
ada pada hari keluarnya orang tersebut min batni ummihi, lahirnya orang itu min batni ummihi, dari perut ibunya. Qauluhu kayauma mabniyun. Dauhnya sabda Nabi kayauma waladathu itu mabni alal fathi, atas fathah. Jadi kayauma. Meskipun ada kafnya itu huruf jar ya. Liidhafatihi, kenapa kok dibaca mabni fathah yauma? Liidhafatihi, karena yauma itu diidhafahkan, disandarkan ila fi'lin mabniin, pada fi'il yang mabni, yaitu waladathu fil madi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man tawadda'a lis-salati, barang siapa berwudu untuk salat, wa shalla, lalu dia melakukan salat, kaffarallahu, maka Allah akan menghapus dunubahu, dosa-dosanya. Wal muradu, yang dimaksud di sini adalah as-saghairu, dosa-dosa kecil. Ma bainahu, yaitu dosa yang ada di antara orang tersebut, wa bainas salati, dan di antara salat al-ukhra yang lain, allati taliha, yang jatuh setelah salat yang pertama tadi. Jadi antara salat pertama, salat kedua, dosa-dosa kecil yang terjadi di situ akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man nama ala wudu'in, barang siapa tidur dalam kondisi suci, berwudu, sudah berwudu, fa adrakahul mautu, kemudian dia meninggal, fitilkal lailati, pada malam tersebut, bahwa indallahi syahidun, maka dia syahid menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ihya'i, dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza namal 'abdu, jika seorang hamba tidur ala taharatin, dengan kondisi suci, urija bi ruhihi, maka rohnya akan dinaikkan ilal arsy, menuju arsy. Fakanat, fakanat ru'yahu, sehingga mimpinya shadiqatan, itu pasti benar. Wa illam yanam, dan jika dia tidak tidur ala taharatin, dalam kondisi suci, tidurnya dalam kondisi hadas, qassarat ruhuhu, maka akan terbatas rohnya anil buluwi, dari sampai menuju arsy. Artinya rohnya tidak akan mencapai arsy. Fatilkal manamatu, kemudian jika dia bermimpi, maka mimpi-mimpi tersebut adghasu ahlamin, adalah bunga-bunga tidur, la tasduku, tidak benar. Ya, mimpinya itu tidak benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, an-naimu, orang yang tidur, at-tahiru, yang suci, kas-saimi, seperti orang yang berpuasa di siang hari, al-qaimi, yang melakukan salat di malam hari, ail musalli bil laili, yaitu yang melakukan salat malam. Ai fi husulil ajri, maksudnya kesamaannya itu dalam hal mendapatkan pahalanya. Wa in ikhtalafal miqdaru, meskipun nanti kadar pahalanya itu berbeda. Rawahu, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, Hakim At-Tirmidzi, an Umar bin Huraisin, dari Umar bin Hurais. Wa isnaduhu dhaifun, dan isnad hadis ini dhaif, kada fis Sirajil Munir, demikian dijelaskan dalam As-Sirajul Munir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man tawadda'a ala tuhrin, barang siapa berwudu atas kesucian, artinya ai jaddada wudu'ahu, yaitu dia memperbarui wudunya. Dia sudah berwudu dan masih tetap suci, belum batal, lalu wudu lagi. Tajdidul wudu, itu namanya tawadda'a ala tuhrin. Wa ala tuhril wudu'i, sementara dia berada pada posisi suci dari wudu, alladzi shalla bihi, yang telah dia buat salat sebelumnya, fardhon aw naflan, baik fardu atau sunnah, salat fardu atau salat sunnah. Fa illam yusalli, jika dia tidak melakukan salat bil wudu'il awwali, dengan wudu yang pertama, salat tamma, melakukan salat apapun, fala yustahabbu, maka tidak disunnahkan tajdidul wudu'i, memperbarui wudu. Jadi tajdidul wudu itu disunnahkan ketika kita sudah menggunakan wudu pertama itu untuk sholat, mau sholat sunnah, mau sholat fardu. Kalau belum digunakan untuk sholat apapun, sunnah atau fardu, maka tidak disunnahkan untuk tajdidul wudu, memperbarui wudu. Kutiba lahu, barang siapa memperbarui wudunya itu, jadi sudah wudu, masih suci, dia wudu lagi, kutiba, maka dicatat lahu baginya,
bil bina'i lil maf'ul. Fi'il kutiba ini, lafaz kutiba mabni maf'ul atau mabni majhul. Kutiba bukan kataba, bentuk pasif. Aslu hasanatin akan dicatat baginya 10 kebaikan. Ai bil wudu'i al mujaddadi, yaitu dengan wudu yang diperbarui tadi. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, isnaduhu dhaifun. Isnadnya hadis ini dhaif. Qauluhu, adapun sabda Nabi, kutiba lahu asyru hasanat. Kutiba lahu asyru hasanat, apa maksudnya? Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan yusbihu ayyakunal murad, mungkin yang dimaksudkan adalah kataballahu bihi asyra wudu'at. Allah mencatat baginya 10 wudu. Jadi dia wudu 1 kali, tapi dicatat pahalanya seperti wudu 10 kali. Fa inna aqallama, karena sesungguhnya paling sedikitnya sesuatu, wa'ada bihillahu, yang Allah menjanjikan hal tersebut, minal ad'afi al-hasanati, dari lipatan-lipatan kebaikan, bi asyrati amsalihah, adalah dengan 10 kali lipat. Wa qad wa'adallahu bil wahid, dan Allah juga menjanjikan dengan 1 kebaikan sab'amiatin, sebanyak 700 kali lipat. Wa wa'ada sawaban, dan Allah juga berjanji memberikan pahala bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, dengan tanpa hitungan. Jadi minimal itu kebaikan akan dibalas 10, ada yang 700, ada yang tanpa hitungan. Wa qad yu'khadhu min qawlihi, dan sungguh diambil pemahaman dari sabdanya Nabi tadi, tawaddo'a, sabdanya Nabi man tawaddo'a tadi, yakni man tawaddo'a la tuhrin, kan tadi wudu yang dibahas. Apa yang diambil pemahaman? Annal ghusla, bahwa mandi la tajdida fihi, itu tidak ada tajdidul wusli, tidak ada memperbarui mandi. Nah, kalau wudu ada, kalau mandi tidak. Kata tayamum seperti tayamum. Bahwa, dan pendapat ini al-ashahu, adalah pendapat yang lebih sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la salata, tidak ada salat sahihatun yang sah. Salat tidak sah liman la wudu'a lahu, bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu kamilan yang sempurna liman lam yadhkurismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Rawam, meriwayatkan pada hadis ini Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wal Hakim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa Ibnu Majah, dan meriwayatkan Ibnu Majah an Sa'id bin Zaidin, dari Sa'id bin Zaid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, al-wudu'u syatrul iman, wudu itu separuh iman. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah an Hassan bin Athiyyah, dari Hassan bin Athiyyah. Wa fi riwayatil ghairihi, dalam riwayat selain Hassan bin Athiyyah tadi, li at-tuhuru bidhammit ta, ya, bersuci dengan dhamma, tuhur, syatrul iman, adalah separuh iman. Ai wadhalika, mengapa menjadi demikian? Li'annal iman, karena iman, yutahhiru, mensucikan najasatal batin, najis batin, wal wudu'a, atau jumlah, ya, ini annal iman, wal wudu'a, dan wudu, karena wudu yutahhiru, mensucikan najasatal zahiri, najis zahir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, sibghatul wudu'i, adapun asal wudu, di kasri shadi, dengan kasrnya shad, sib, wa sukunil muwahhadati, dan sukun huruf yang titik 1, ya, baknya itu sibgha, sumal ghainu, kemudian semal ghaini, kemudian ghain. Sibgha ai aslul wudu, yaitu asalnya wudu, marratun itu sekali, ai wahidatun, yaitu sekali, fi kulli udwin, dalam setiap anggota wudu. Faman tawadda'a marrataini, barang siapa berwudu 2 kali, kana lahu kiflani, maka baginya 2 kali lipat. Di kasril kafi, kiflani, dibaca kasrah kafnya. Ai di'fani, yaitu 2 kali lipat. Minal ajri, dari pahala. Wa man tawadda'a salasan, barang siapa berwudu 3 kali, fahuwa, maka wudu tadi, ail wudu'ul mukarrar, yaitu wudu yang diulang-ulang, salasan 3 kali, wudu'ul anbiya, yaitu wudu'nya para nabi, min qabli, sebelum aku. Wa fil ihya'i, dalam kitab Ihya, ada kutipan, wa tawadda'a sallallahu alaihi wasallam marratan, bahwa Nabi berwudu 1 kali, 1 kali. Maksudnya membasuh wajah 1 kali, membasuh tangan 1 kali, dan seterusnya. Wa qala, dan Nabi bersabda, hadza wudu'un
Ini adalah cara berwudu. La yakbalullahu salata, di mana Allah tidak akan menerima salat illa bihi, kecuali dengan cara wudu seperti ini. Satu kali itu kewajiban. Kalau mau sah ya begitu cara wudunya. Wa tawadda, kemudian Nabi berwudu marratain, dua kali. Nabi berwudu mengusap dua kali anggota wudunya. Wa qala, dan Nabi mengatakan, man tawadda'a marrataini, barang siapa berwudu dua kali begini, atahullahu ajrahu, maka Allah akan memberikan pahalanya marrataini, dua kali. Wa tawadda'a, kemudian Nabi berwudu salasan dengan tiga kali basuhan. Wa qala, dan Nabi berkata, hada wudu'i, ini adalah cara wuduku, wa wudu'ul anbiya'i, dan cara wudunya para nabi min qabli, sebelum aku, wa wudu'u khalilir rahman, dan wuduknya kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian. Wal muradu bil qabuli huna, yang dimaksud tidak menerima di sini, ya kan, Allah tidak menerima. Maksudnya menerima itu apa? Ma yuradifus sihah, yaitu sinonim dari kata sah. Berarti ini Allah tidak menerima salat kalian, maksudnya adalah Allah tidak menganggap sah salat kalian. Jadi tidak sah salat kalian, ya nanti di dalam kurung idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak sah salat kalian jika kalian hadas, tidak punya wudu sampai kalian berwudu. Ini tidak diterima. Tidak diterima ini maksudnya tidak sah, ya. Wa huwal ijza'u, ya. Apa ma tadi? Sesuatu yang sinonim dengan sah itu, yaitu ijza, kecukupan, ya. Kesahan itu keabsahan. Wa haqiqatul qabuli, padahal hakikat dari penerimaan, hakikat dari menerima itu, kalau saya tidak menerima, engkau tidak diterima dan seterusnya, samratu itaati adalah buah dari terjadinya ketaatan, mujzi'atan, yang mencukupi, rafi'atan, yang menghilangkan, lima fid zimmati, pada apa yang menjadi tanggungan. Jadi hakikat dari diterima itu adalah menjadi buah dari terjadinya ketaatan yang sudah cukup, sudah memenuhi syarat, dan itu menghilangkan tanggungan, menghilangkan kewajiban. Walamma kanal ityanu, tatkala mendatangkan atau menjalankan, memenuhi atau menjalankan bisurutia dengan syarat-syarat sholat tadi, madinatal ijza'i, itu menjadi tempat persangkaan keabsahan, alladil qabul samratu, yang berbuah diterimanya, karena melakukan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat itu menjadi tempat persangkaan sah, ya, menjadi madinah, tempat kita menduga bahwa itu akan menjadi sah. Kalau sudah sah, buahnya nanti diterima oleh Allah. Abbara anhu, maka Nabi mengibaratkan atau meredaksikan hal itu bil qabuli, dengan kata-kata menerima, majazan, karena kiasan. Jadi bukan makna hakiki. Sebenarnya kalau yang benar, ya tidak sah sholat kalian jika kalian tidak berwudu kalau hadas. Tapi di sini pakai tidak menerima Allah sholat kalian, itu majaz, kiasan. Intinya adalah tidak diterima. Wa amal qabulul manfi, sementara penerimaan diterima yang dinafikan, fi misli qauli, dalam semisal sabda Nabi SAW, man ata arrofan, barang siapa mendatangi dukun, lam tubbal lahu sholatun, maka tidak diterima sholatnya. Ini beda dengan kasus tadi. Allah tidak menerima sholatnya orang yang hadas hingga dia berwudu. Itu maksudnya tidak sah. Tapi pakai bahasa tidak menerima. Beda dengan ini, barang siapa mendatangi dukun, maka tidak diterima sholatnya. Lah, tidak diterima sholatnya itu bukan berarti tidak sah. Itu tetap sah sholatnya. Gitu. Beda dengan ini. Salah diterima tidak, itu beda. Fahiyal hakiki, maka tidak diterima di sini adalah hakikat, bukan majaz, bukan kiasan. Li'annahu qad yasihul amalu, karena boleh jadi terkadang amalnya atau sholatnya itu sah. Wa yahtaliful qabulu, dan diterima atau tidaknya itu berbeda-beda, limani'in, karena adanya pencegah. Pencegahnya apa? Karena dia mendatangi dukun. Kada fis sirajil muniri, demikian dijelaskan dalam as-sirajul munir. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, dalam redaksi lain, sebagai ganti dari itu yang di atas ini, ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum,
Dalam redaksi yang lain, la tasihhu sholatu ahadikum, tidak sah sholat salah satu dari kalian. Kalau pakai ini jelas berarti. Kapan tidak sah, kapan tidak diterima sholatnya? Idza ahdasa, jika dia hadas. Hatta yatawadda, hingga dia berwudu, ay bil ma'i, yakni dengan air, au ma yakumu maqamahu, atau apapun yang menempati posisi air, seperti debu ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, al-wudu'u 'alal wudu', wudu atas wudu, nurun ala nur, itu cahaya di atas cahaya. Maksudnya adalah dia masih punya wudu, masih belum batal, terus wudu lagi, itu cahaya di atas cahaya. Ai tajdidul wudu'i, yaitu memperbarui wudu meskipun dia belum batal. Hasanatun adalah kebaikan, ala hasanatin, atas kebaikan yang lain. Qala Ibnu Hajar berkata, huwa musnadu Razinin, ini dicantumkan dalam musnadnya Razin rahimahullah, semoga Allah merahmati Razin. Walam yattali, dan tidak melihat alaihi, pada hadis tersebut, al-Mundhiri, Imam Mundhiri. Kada fil Badril Munir, demikian dijelaskan dalam Al-Badril Munir li Syekh Abdul Wahhab Ibni Ahmad Al-Ansari, karya Syekh atau milik Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Ansari. Wa fil Ihya'i, dalam Ihya Ulumuddin, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawadda'a, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, wa shalla rak'ataini, dan salat 2 rakaat, lam yuhaddis nafsahu, di mana adalah fihima, lam yuhaddis nafsahu, dia hatinya tidak membicarakan atau tidak mengingat-ingat, fihima, dalam 2 rakaat tadi, bisyai'in, dengan sesuatu, minat dunia, dari urusan dunia. Barang siapa wudu, sempurna wudunya, lalu sholat 2 rakaat, dan di dalam sholatnya tidak ingat urusan dunia, kharaja min dunubihi, maka orang itu keluar dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuhu, persis seperti di hari ia dilahirkan oleh ibunya. Wa fi lafdin akhar, dalam redaksi yang lain, walam yasfuh fihima, dan dia tidak melakukan hal bodoh di dalam 2 rakaat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.